Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda dan hari ini kita sedang membahas tema bersama tapi tak cinta. Aduh, ini banyak sekali nih pembahasannya mengenai suami istri nih, apalagi yang lagi belajar gimana caranya menyikapi hal-hal yang seiring berjalannya waktu tuh rasa sayang itu kadang suka kurang atau ada bosan terhadap pasangan. Nah, tapi ini saya izin mau tanya dulu sama Ustadz Syam nih. Iya, Ini pertanyaannya lumayan agak berat dan agak sensitif. Jadi aku mau minta itu? maaf dulu. Ustadz Syam, Iya. bagaimana nih hukumnya jika suami berpoligami namun tidak berkomunikasi dan menyentuh istri pertamanya lagi? Nah, ini kan Coba tanya dulu, gimana tentang poligami dengan Jian? ini sensitif. Jangan dibahas. Ini jangan dibahas. Ya, tanya dulu. Nggak boleh salah. Sudah ada pembicaraan seperti itu nggak? Oh, nggak dikasih, Ustaz? Nggak Oh, nggak dikasih. dikasih. Udah. Oh, kirain udah terjadi Ustadz Maulana. Woi, Aduh, bahaya. Saya nggak ikut-ikut. Hei. Tolong Jadi Jian tidak setuju kan? Tidak, setuju, sudah Ustaz. dijawab secara lurus, Belum, berarti. singkat dan padat. Oh, Silakan. belum setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi habis semangat guru Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep poligami itu adalah konsep yang dibolehkan di dalam Islam, ya dibolehkan dalam syariat, bukan disunnahkan, dibolehkan. Jadi kita bedakan antara yang disunnahkan, yang dianjurkan dengan yang diperbolehkan. Kalau yang dianjurkan memang kalau kita lakukan pahalanya banyak, kalau kita lakukan mudah masuk surga, kalau kita lakukan dosa kita diampuni, itu sesuatu yang dianjurkan dan lebih baik poligami itu kalau dianjurkan. Tapi ayatnya bukan berbunyi dianjurkan. Ayatnya malah berbunyi untuk mengurangi jumlah istri. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah di antara para wanita dua, langsung dua disebutin. 2, 3 atau 4. Fa illam ta'dilu fawahidah. Tapi konklusinya, kesimpulannya, fa illam ta'dilu, kalau nggak bisa adil ya paling bagus satu. Fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Jadi subhanallah, ayat ini berkenaan dengan bangsa Arab pada saat itu jahiliyah yang sebelum Islam datang. Bahkan Islam sudah datang, mereka masih punya istri 10, 20, 30, 40. Maka datang Islam mengatur semuanya, nggak boleh sebanyak itu. Yang boleh itu cuma 2, 3, maksimal 4 deh. Tapi paling bagus di antara itu semua adalah satu. Fa illam ta'dilu fawahidah. Kalau nggak bisa adil ya satu. Tapi kalau bisa adil ya bagus juga 2, 3, 4 gitu. Kalau bisa adil, dan yang merasakan keadilan tersebut adalah istri-istrinya. Tapi kalau sudah muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang berpoligami lalu istri pertamanya tidak disentuh, bahkan tidak dinafkahi, bahkan tidak diajak berkomunikasi, maka pada saat itulah mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat ada yang datang dengan jalannya miring, jalannya mohon maaf pincang gitu ya, berat sebelah, kelihatan berat sebelah ketika datang di hari kiamat nanti. Jadi nggak usah perkenalan dia, jadi udah ketahuan ada labelnya gitu. Setiap yang miring jalannya berarti orang tidak adil nih. Tidak adil dalam hal apa? Dalam hal berpoligami. Dia mempunyai 2 istri namun tidak ada keadilan di dalamnya. Keadilan di sini bukan masalah perasaan gitu ya. Lihat Nabi SAW, bagaimanapun meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, tetap istri yang paling dicintai adalah ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi bukan masalah hati di sini. Kalau cinta mungkin ada kecenderungan kepada orang yang paling dicintainya. Namun adil di sini adalah adil masalah waktunya. Lihat Nabi SAW itu bergiliran istri-istri beliau. Bahkan ada yang tidak disentuh oleh Nabi SAW, tapi beliaunya, istrinya yang meminta Nabi untuk tidak menyentuhnya. Artinya dia mengatakan, kasihlah waktuku untuk Ibu Aisyah, gitu kata dia. Kasihlah waktuku untuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi kalau suaminya yang berlaku demikian, berarti dia sudah termasuk kategori tidak adil. Adil lawannya adalah zalim. Dan Allah katakan, innallaha la yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berlaku zalim. Kita ini laki-laki berat, subhanallah. Jangankan kita tidak menyentuh dan tidak berkomunikasi, kita ini dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Jangankan 2, 3 istri, 1 istri aja berapa banyak pertanyaan Allah nanti untuk kita, subhanallah. Berapa banyak pertanyaannya tentang berapa kali engkau sakiti, berapa kali engkau sakiti perasaannya, berapa kali engkau diamkan dia, berapa kurang nafkah yang engkau berikan kepadanya. Ini baru 1 orang, apalagi kalau 2, 3 atau 4 istri. Namun kembali lagi kepada seluruh jamaah, jangan pernah mengatakan adalah poligami adalah tidak bagus, tidak.
Karena itu adalah syariat Islam yang diperbolehkan. Namun ternyata kita juga perlu pertimbangan yang sangat-sangat matang sebelum melakukan syariat Islam yang satu ini karena berat. Wallahu ta'ala a'lam. Aduh, Masya Allah. Bicara soal poligami, saya selalu ingat apa kata Ustaz Syam. Jadi, poligami itu analoginya seperti pintu darurat di dalam Subhanallah. pesawat. Jadi, kalau misalnya tidak ada sesuatu, ya baik-baik saja. Ngapain kita buka pintu darurat? Betul. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa di luar sana ada juga perempuan yang rela. Misal, dia 10 tahun, 20 tahun tidak punya keturunan, Nah, akhirnya betul. dia rela. Bolehlah mas, kalau engkau nikah lagi untuk keturunan, saya akan mencintainya. gitu. Nah, itu salah satu contoh ya. Betul, ada kasus-kasus di luar sana kasus-kasus yang memang iya. diperbolehkan. Baik, terima kasih Ustaz Syam Siap. penjelasannya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini yang Masya Allah luar biasa, ini menarik sekali. Habib Usman, Ya, izin bertanya nih. Kita sebagai pasangan yang menikah gitu atau yang nanti misalnya kaum milenial lagi nonton, gimana supaya nanti aku tuh pengen nikah tapi aku tuh rumah tangganya gak maulah nauzubillah terjadi apa sesuatu yang tidak diinginkan, divorce atau apalah gitu ya. Ada nggak sih Habib amalan supaya kita ini suami istri gitu bisa pernikahannya berjalan baik-baik aja, langgeng gitu. Nah ini mohon ilmunya nih. Ya, akhir. Silakan. Habib. Afwan Kang Mikdad, Ya. Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kehidupan di muka bumi ini pasti ada yang namanya ujian, cobaan, ataupun musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana kita menyikapinya atau kita menghadapi segala sesuatunya, yakni dengan ketenangan dan kesabaran. Rumah tangga yang langgeng di dalamnya penuh dengan kesabaran. Suami sabar terhadap istrinya, istri bersabar terhadap suaminya, dan bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas setiap rezeki, besar ataupun kecil. Oleh karena itu, siapapun mereka yang bisa menguatkan sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kejadian dalam rumah tangganya, apapun bentuknya, apapun ujiannya, apapun cobaannya, maka keluarga ini insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila dia sulit sabarnya, sebentar emosional, jalan sama siapa sih? Oh, harus pulang sampai rumah jam 6.15. Nih kok jam 6.20 baru sampai, 5 menitnya kemana? 5 menit ditanyain, ya kan? Intinya apa? Intinya adalah terjadi sebuah dialog emosional. Atau, nih kata ini seperti ini begini. Atau, ini tetangga ini bisa beli ini, kita nggak bisa beli ini. Bentuk kurangnya bersyukur, sehingga timbullah kehancuran yang sedikit demi sedikit terkikis cintanya tersebut. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Maulana, Masya Allah, mawaddah. Kecintaan itu harus ditanami dengan sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jodohku, dia selamanya milikku, dan insya Allah Allah abadikan sampai meninggal dunia. Ya kan? Nanti kan ketemu lagi dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibangkitkan. Yang Ustaz Maulana sampaikan, menjadi pemimpin bidadari. Intinya adalah terjadi sebuah hal yang membuat satu kebaikan dalam rumah tangga. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Buat apa ribut sama suami? Buat apa ribut sama istri? Diributin, dimarahin, diomelin. Buat apa tujuannya? Toh begitu-begitu juga kok. Toh diomelin juga gak masuk-masuk juga. Ya kan? Udah maki-maki 2 jam, gak masuk-masuk juga. Diulangin lagi. Ya kan? Udah, dibawa santai aja. Ya kan? Dibawa santai, dibuat tenang. Dijalanin aja kehidupannya. Bagaimana caranya menciptakan kebahagiaan? Oleh karena itu, kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ajak sholat berjamaah bareng. Ngaji bareng, bangun malam bareng. Sholat duhanya bareng. Atau sholat hajat minta sama Allahnya bareng. Semua dikerjakan dengan bersama. Baca Qur'annya bersama. Timbullah satu kedekatan, keharmonisan. So, istri ngomong 1 jam, ya dengerin. Dengerin aja udah. Jadi pendengar yang baik. Udah, oke, iya, bismillah, insya Allah. Didengerin. Satu bentuk, penghormatan. Walaupun kita tahu setiap hari begitu, kita rekam juga sama isinya. Ya kan? Nah, intinya adalah bentuk. Kok ketawa-tawa aja? Enggak. Mengalamin gitu. Nggak, Intinya seperti itu. Walaupun Kang Midak mengalamin, ya saya juga hampir sedikit mengalamin. Itu kan Hampir sama. sedikit. Sedang mencerna. Apa doanya? Doanya adalah kita sebagai seorang suami wajib mendoakan keluarga kita. Betul. Apa bentuk doanya? Setiap habis sholat jangan tinggal. Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca setiap habis sholat. Berharap istri kita, anak-anak kita menjadi enak dipandang. Menjadi satu kebahagiaan. Anak yang soleh, soleha. Istri yang soleha. Menjadikan kita rumah tangga yang berkah. Yang menggapai sakinah, ketenangan dalam kehidupan rumah tangga kita. Didasari dengan munajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rab, jadikanlah keluarga kami keluarga yang Kau ridhai. Keluarga yang dijauhkan daripada setiap musibah, cobaan, ya Allah. Ada cobaan tapi dikit aja, ya Allah, jangan banyak-banyak. Nah, ini adalah bentuk minta kepada Allah. Kalau dikasih cobaan, ya Allah, nggak apa-apa, ya Allah. Mungkin ini kehendak dan keridhaan-Mu, ya Allah. Insya Allah saya menjadi lebih baik lagi. Dan menjadi baik lagi, ya Allah. Mungkin ini cobaan yang besar. Tapi didasari dengan keyakinan, Allah lah sebagai penolong kita. Dan dibukakan pintu jalan keluar. Intinya apa?
berdoa, ya Allah, jadikanlah anak istri kami, keluarga kami di rumah enak dipandang, enak dilihat, dan jadi keberkahan di dalamnya. Bukan ahli maksiat, bukan ahli dosa, bukan ahli melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi mereka adalah ahli ibadah, Amin. ahli tahajud, ahli sholat, ahli iqraatul Quran, Amin. ahli ke majelis ta'lim. Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami yang ada di sini, semua kameramen dan semuanya, produser dan semua penonton Islam itu indah, mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Aduh, Masya Allah. Habib, terima kasih ya ilmunya. Tadi tuh saya diam karena saya lagi mencerna apa perkataan Habib. Kok bener ya? Gitu. Tapi pasti sama lah ya. Namanya pernikahan, saya juga yang baru seumur jagung gitu, merasakan, oh iya memang kita tuh kadang terlalu banyak bicara dan sedikit sekali mendengar. Kadang kita itu hanya nunggu pengen jawab aja. Iya bener juga, saya jarang juga sih dengerin. Jawab malah petaka. Iya. Nggak dijawab kurang ajar. Iya. Jadi apa? Wanita Dengerin itu aja. butuh didengar. Betul. Makanya itu pelajaran banget nih hari ini dari Habib. Terima kasih. Mengingatkan saya supaya lebih sering mendengar apa perkataan. Izin nih, sesuai tema kita Ya. hari ini. Bener gak sih kalau misalnya nih ada suami istri menjalani pernikahan, terus sudah tidak ada saling cinta, ini berpotensi sekali nih bisa diganggu sama jin. Jinnya ada namanya lagi, katanya jin dasim. Bener gak sih jin dasim itu sangat berusaha keras supaya pasangan yang sedang menikah ini supaya bisa bercerai. Nauzubillah. Nah ini mohon penjelasannya Guru, tafadhol. Makasih Mikdad, pertanyaannya bagus sekali, dan termasuk yang di rumah yang sudah nonton. Makasih banyak yang setia nonton Islam Tinda dan mengajak pasangannya untuk nonton bareng. Karena ini adalah tayangan bagaimana kita membina rumah tangga dengan baik. Ya. Makasih banyak Ustaz Sam tadi sudah membahas bahwa cinta itu nanti setelah menikah. Ya. Tidak wajib sebelum, tapi kalau sudah nikah wajib. Wajib. Kalau tidak ada cintanya, dipupuklah cintanya. Kemudian makasih banyak Habib yang mengajarkan Masya Allah Tabarakallah tentang tahapan-tahapan cinta itu. Cinta, kasih, sayang. 1, 2, 3, cinta, kasih, sayang. Itu. Baik, pertanyaan ini akan muncul. Adanya setan, adanya jin berpotensi untuk diganggu jin dasim. Al-Walhan, Al-Hansab, Salambur, Dasin, Wasnan, Ahwat, Tawa. Nama-nama setan. Jadi setan itu pun banyak. Ternyata ada setan yang khusus menggoda rumah tangga. Betapa keberhasilan sosok orang yang datang. Aku datang. Kenapa kamu datang? Kata iblis, aku laporan bahwa sekarang saya sudah goda dia, tidak salat. Itu biasa. Datang lagi, aku bisa ganggu dia untuk tidak berpuasa. Itu biasa. Tapi ada satu yang datang, dia berkata, saya sudah memutuskan suami istri. Kau yang terbaik. Karena kenapa? Ibadah terbesar, ibadah terlama adalah menikah. Ikatan paling kuat adalah pernikahan. Sedekah terbesar adalah sedekah kepada pasangan. Itu luar biasa. Ketika putus rumah tangga, berarti banyak ibadah yang terputus. Banyak ibadah yang terputus. Makanya ketika ada sosok pasangan, satu rumah tangga pasangan itu sudah tidak ada rasa cinta, maka berpotensi untuk digoda oleh jin dasim. Dan ciri-ciri keluarga yang sudah digoda oleh jin dasim adalah sudah ada penuh emosi. Emosi. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Sedikit-sedikit baralah, emosi lah, tidak nyambunglah pembicaraan. Itu emosi. Sabar, Ustaz. Suaminya kasih uang, apa itu? Coba saya di situ. Coba saya di situ, uangnya. Pasti sih. Nggak jadi simpan. Mana? Kenapa nggak disimpan? Dicari. Dicari. Kemudian, nauzubillah, adanya maksiat dalam rumah tangga. Nauzubillah. Kalau ketika rumah tangga sudah ada maksiat di dalamnya, sudah tidak ada keberkahan. Berarti berpotensi jin dasim datang karena sudah ada maksiat di dalamnya. Jadi rumah itu jangan sampai ada maksiat di dalamnya. Padahal ketika sosok laki-laki akan menikahi wanita, buatlah rumah dulu. Makanya rumah dulu baru tangga. Makanya rumah tangga. Beli sangkar dulu baru beli burung. Kalau Anda beli burung tidak ada sangkarnya, lepas itu burung. Iya. Betul. Makanya menabunglah dulu, baru menikah. Tidak ada rumahnya. Susah dong Ustaz. Gini. Maka membina rumah tangga dengan apa? Menjaga rumah tangga itu tidak ada maksiat, maka jin pun tidak akan datang. Jin dasim, setan dasim.
Karena setan datang menggoda kita dalam keadaan ketika masuk rumah tidak baca basmalah, tidur tidak baca basmalah, makan tidak baca basmalah. Bagaimana bermasmalah kalau adanya suka marah-marah terus? Maka ketika rumah tangga itu sudah tidak ada keberkahan, maka tidak enaklah sudah ibadahnya. Iya, betul, Ibadah betul. sudah tidak tenang. Berarti itu ciri-ciri rumah tangga itu sudah digoda oleh jin dasim. Wah, berarti jin dasim itu adalah jin yang memang khusus ya. Menggoda untuk Menggoda. mencerai-beraikan. Nauzubillah min zalik. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Ini penjelasannya penting sekali. Tapi sepertinya nih jamaah Islam itu indah nih udah nggak sabar pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya Iya. sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong, Ustadz. Baik, Masya Allah. Kenapa ada mobil ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awal-awal mobil ini datang belok-belok nggak lurus. Sekarang alhamdulillah udah lurus. Kayaknya Oh, udah udah lulus biasa sekarang. yang Tes pakainya sekarang. Udah SIM-nya. Baik, terima kasih mobil pengirim surat. Silahkan, boleh kembali ke tempatnya. Sekarang saya sudah mendapatkan surat nih dari si mobil baik ini. Wah, ini ada surat dari jamaah nih. Boleh. Kira-kira surat dari siapa ya? Nah, ini tulisannya nih. Saya coba bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua masih bersama, namun ayah dan ibu saya itu tidak saling memberikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Seperti ibu saya tidak memasakkan masakan untuk ayah saya lagi, dan ayah saya tidak memberikan nafkah kepada ibu saya. Namun mereka berdua masih memberikan hak dan tanggung jawabnya kepada anaknya. Saya juga bingung, ayah saya tidak berkomunikasi namun belum bercerai karena mereka dulunya menikah, tapi nenek kakek saya melarang, dan kakak saya berpesan jika cerai maka akan terjadi nasib buruk. Makanya mereka nggak cerai-cerai. Bagaimana itu Ustadz? Pernikahan orang tua saya apakah masih sah? Wah, baik, ini mungkin pertanyaannya akan dijawab sama Ustadz Syam nih melalui tausiah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Ustadz Tabi guruku Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penanya yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa orang tua yang mungkin tidak harmonis dalam pernikahannya. Namun perlu digarisbawahi kalau dikatakan apakah pernikahannya masih sah, apakah mereka masih berstatus menikah selama sang suami tidak pernah menjatuhkan talak, tidak pernah mengucapkan talak baik secara sharih ataupun kinayah, baik secara jelas ataupun secara ungkapan gitu. Misalnya dia katakan saya talak kamu, berarti dia secara jelas, atau mungkin secara ungkapan kamu bukan lagi istriku gitu. Itu ungkapan tapi memang maknanya adalah talak walaupun tidak ada kata talak di dalamnya. Berarti pernikahannya sudah tidak berlaku lagi. Namun kelihatannya tidak ditalak ini, kelihatannya tidak cerai, cuma tidak harmonis aja, tidak mau saling menyentuh aja. Jadi selama tidak ada kata talak, tidak ada perceraian, tetap sah sebagai suami istri, tetap sah seatap dia. Yang salah atau keliru adalah mereka udah jelas-jelas sadar bahwa mereka bercerai, tapi demi anak mereka nggak mau pisah rumah. Nah ini berbahaya, itu kan hitungannya zina. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ada sepasang suami istri, dia demi anak-anak mereka mau kelihatan harmonis di depan anak-anak, tapi sebenarnya status pernikahan mereka sudah tidak ada. Nah ini yang berbahaya ini. Kenapa? Karena hitungannya adalah berpacaran ataupun berzina. Naudzubillahi min dzalik. Karena kelihatan dia harmonis, pengennya karena demi anak-anak, akhirnya mereka tetap harmonis walaupun sudah tidak dalam ikatan pernikahan. Padahal ini yang dilarang dalam agama Islam. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jikalau sudah tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling memberikan hak dan kewajiban? Maka dalam hal ini sang suami berarti berdosa. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله
Allahu ba'da usri yusra. Memang kewajiban laki-laki memberikan nafkah terhadap istrinya. Itu yang pertama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Dan laki-laki wajib memberikan nafkah. Jadi kalau wajib lalu tidak dilakukan berarti berdosa. Yang kedua, seorang istri wajib taat terhadap suaminya. Kalau dilihat dari pertanyaannya, sang istri pun sudah tidak taat lagi kepada suaminya. Maka suami dan istri dalam hal maksiat terus-menerus dalam kesehariannya. Dalam hal ini mereka dalam keadaan berdosa terus. Makanya kami juga sebutkan perceraian itu bukan haram, tapi jalan darurat, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada keadaan di mana perceraian itu lebih baik dibandingkan masih bersama, dibandingkan melanjutkan maksiat, dibandingkan melanjutkan dosa, maka perceraian itu adalah jalan terbaiknya. Kami tidak menyarankan untuk bercerai, namun ternyata perceraian itu tetap halal di mata Allah meskipun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Status pernikahannya masih sah kalau tidak ada kata talak, tidak ada kata cerai. Sang ibu tidak pernah ke pengadilan untuk meminta dijatuhkan talak secara hukum. Sang suami juga tidak pernah mengucapkan talak, maka pernikahannya tetap sah. Namun yang berbahaya karena saling menzalimi, dan ini adalah dosa yang akan berlanjut seterus-menerusnya. Wallahu taala alam. Oh, baik. Aduh, Masya Saya Allah. yang mau tanya sekarang. Pertanyaan ini karena saya dari tadi ditanya. Mikdad, Kenapa Ustadz? sibuk kerja tapi ingat rumah kan? Kok Ustadz bisa baca pikiran saya? Wah, hebat banget. Kok Oh, gini. Karena ini bagus kalau pertanyaan ini, tapi tunggu dulu. Kenapa, Ustaz? Ada lebih bagus. Apa tuh? Pertanyaan jamaah akan kita bacakan setelah yang satu ini. baik, Jangan baik. kemana-mana. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bagus banget pertanyaannya ini. Wah. Kemana-mana. Kalau Setelah gitu- yang satu ini.